Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai dua materi, itu pertama desain sampling dan penentuan ukuran sampel. Oke, pertama kita akan bahas mengenai desain sampling. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama memahami konsep sampel dan sampling. Kedua, memilih teknik sampling yang tepat untuk situasi riset yang diberikan. Dan ketiga, mendiskusikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode sampel. Oke, kita lanjut ke pertama. Jadi kita harus mengetahui apa konsep sampel dan sampling. Jangan kita salah dalam salah mengartikan. Sampel itu sampling, sampling itu sampel gitu ya. Yang pertama sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi, sebagian kecil atau sebagian besar dari populasi. Nah, sedangkan sampling, nah sama seperti bahasa Inggris ya ada ing-nya ya, itu berupa tindakan. Itu suatu proses pemilihan sejumlah atau sebagian dari populasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang sesuatu dari populasi. Jadi ini suatu proses pemilihan sampel. Nomor tiga itu populasi atau universe, keseluruhan seseorang atau orang, barang, organisasi ataupun apapun yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya elemen. Elemen itu adalah anggota individu dari satu populasi. Setiap individu dari populasi itu adalah elemen. Individu ataupun objek dalam populasi itu adalah elemen. Kelima, sensus. Sensus itu investigasi semua elemen individu dari suatu populasi. Jadi perlu diperhatikan, misalnya kita pernah mendengar sensus penduduk gitu ya. Nah, jadi seluruh populasi penduduk di Indonesia itu kita jadikan sampel gitu ya, tidak ada sampel. Kita jadikan sensus, kita teliti lah seperti itu. Nah, ini adalah proses sampling ya. Nah, gambar ini proses sampling. Nah, jadi dalam lingkaran besar ini adalah jumlah populasinya. Oke, lingkaran besar populasinya. Lingkaran kecil itu sampelnya. Cara mengambilnya itu adalah dalam proses sampling ini, mengambil beberapa bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sejenis, kita ambil gitu kan. Nah, dapatlah lingkaran kecil itu berupa sampel. Oke. Nah, kemudian elemen itu kan sudah jelas tuh ya, elemen itu merupakan bagian individu dari populasi tadi ya, bagian objek dari populasi. Nah, kemudian dari sampel ini kan karakteristiknya kurang lebih sama dengan populasi yang kita ambil. Nah, inferensi ini adalah membuat kesimpulan dari hasil sampling ini. Nah, penduga dan terduga seperti itu kurang lebih. Jadi beginilah dalam proses sampling. Nah, teknik-tekniknya dan metodenya nanti kita akan jelaskan. Alasan menggunakan sampel. Nah, pertama itu faktor waktu, tenaga, dan biaya. Kadang waktu itu karena kita tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi karena akan membutuhkan waktu yang lama gitu kan, apalagi populasinya bisa sampai ribuan, puluhan ribuan gitu kan, ratusan ribuan, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tentu biaya pun juga besar dan tenaga pun kita juga tidak bisa sendiri mengumpulkan datanya gitu kan, karena terlalu banyak. Jadi karena ada faktor waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian kedua, sifat merusak pengujian. Nah, ini kalau misalnya dalam penelitian eksak gitu ya, kalau misalnya kita menjadikan populasi itu sebagai sampel, umpamanya kita meneliti tentang makanan seperti itu, kita meneliti tentang makanan. Jadi makanan itu kita jadikan sampelnya, seluruh makanan itu artinya kita sudah merusak makanan itu seperti itu. Jadi diambil beberapa sampel dari makanan, misalnya kan ada kita meneliti tentang 10 makanan gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin 10 makanan itu kita coba-cobain semuanya gitu ya, karena akan merusak gitu kan. Jadi diambil beberapa bagian saja. Nah, seperti itu. Tiga, faktor akurasi dan reliabilitas hasil. Jadi, nah ini, lembaga-lembaga survei dalam melakukan quick count, nah kayak lembaga survei quick count pemilu gitu ya, maupun exit poll dalam prediksi hasil pemilu, baik presiden maupun pemilihan suara. Jadi, alasan memilih sampel ya salah satunya itu untuk keakurasian dan reliabilitas hasil. Jadi tergantung dari metodenya nanti, metode mana yang memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih reliable sesuai dengan karakteristik populasinya. Nanti kita akan bahas. Nah, penentuan sampling.
pertama itu menentukan target populasi. Kita harus ketahui dulu siapa populasi kita, individu dari populasi kita siapa saja gitu ya. Misalnya misalnya pelanggan, apakah perusahaan ataupun organisasi. Nah, siapa target populasi kita. Kemudian menentukan kerangka sampling. Nah, kerangka sampling itu daftar elemen dari populasi di mana sampel akan dipilih. Ya, uh, jadi kita tentukan dulu kerangka samplingnya. Kemudian setelah kita menentukan kerangka sampling, baru kita menentukan metode pengambilan sampel. Metode apa yang akan sesuai dengan populasi tersebut. Setelah kita menentukan metodenya, baru kita menentukan jumlah sampelnya. Dan terakhir, kita collecting data, kita kumpulkan datanya. Sudah kita tahu jumlah sampelnya, baru kita membagi kuesioner, ataukah kita akan wawancara, ataukah metode lain dalam mengumpulkan data. Nah, ini contoh desain sampling ya. Ada sampling non probabilitas, ada sampling probabilitas, dan ada metode-metodenya. Nah, ini akan kita bahas. Sampling probabilitas. Nah, kalau sampling probabilitas adalah dalam sampling probabilitas setiap elemen populasi diketahui kemungkinannya terpilih sebagai sampel. Jadi setiap anggota populasi, setiap elemen dari populasi memiliki kemungkinan terpilih menjadi sampel atau kita pilih menjadi sampel itu probabilitasnya kurang lebih hampir sama semuanya. Sama probabilitasnya. Kenapa demikian? Karena karakteristik populasi itu sejenis. Jadi makanya kita pilih probabilitas. Nah, kalau sampling non probabilitas, seberapa besar suatu elemen akan terpilih sebagai sampel tidak diketahui. Oke, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, betul. Karena karakteristik dari populasi itu berbeda-beda dan tergantung tujuan dari riset kita gitu ya. Jadi jadi setiap populasi itu tidak memiliki probabilitas terpilihnya berbeda gitu ya, antara elemen A, elemen B, atau orang A, orang B, orang C gitu kan berbeda. Jadi tergantung dari tujuan riset kita, tergantung dari pertimbangan yang akan kita pilih gitu kan. Kita ada karakteristik tertentu yang harus kita pilih, yang kita tentukan gitu kan dalam memilih sampel. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan riset. Nah, dalam sampling probabilitas itu ada beberapa metodenya. Yang pertama itu sampling acak sederhana. Oke, yang probabilitas ini yang terpilihnya sama ya gitu ya. Setiap elemen dari populasi itu memiliki probabilitas terpilihnya sama. Sampling acak sederhana atau nama bahasa kampung saya itu simple random sampling. Sampel dipilih secara acak dan sederhana secara acak ya dari suatu populasi yang sama. Jadi secara acak saja kita milihnya. Misalnya dari 1000 populasi kita menentukan 100 jumlah sampel gitu ya. Kita pilih 100 orang itu acak saja gitu. Nah, jadi dari 100 orang itu dari 1000 orang tuh terpilih menjadi sampelnya sama probabilitasnya. Kemudian ada sampling acak sistematis atau bahasa daerah saya itu systematic random sampling. Pengambilan sampel secara acak yang dimulai dari nilai tertentu. Jadi kita tentukan nilainya apa kriteria nilai itu. Nilai itu misalnya kita tentukan atau pendapatan gitu ya, tapi tetap semuanya memiliki proporsi yang sama seperti itu. Nilai itu tergantung dari riset juga. Tapi probabilitas terpilihnya sama setiap elemen dari populasi. Sampling acak terstrata. Pengambilan sampel secara acak berdasarkan pada pengamatan karakteristik tertentu. Nah, terstrata misalnya kita mengambil sampel di dinas kependudukan umpamanya ya, Dukcapil, pendudukan dan catatan sipil. Nah, kita menstratai populasi kita itu berdasarkan jabatan ya umpamanya. Nah, jadi atau berdasarkan golongan lah gitu ya, berdasarkan golongan. Golongan 2 umpamanya ada 1000 orang, golongan 3 ada 700 orang, golongan 4 ada 500 orang. Jadi nah berdasarkan strata, misalnya dari setiap golongan itu 20% kita ambil jadi populasi. Nah, 20% dari golongan 2, 20% dari golongan 3, 20% dari golongan 4. Jadi berdasarkan strata atau tingkatan tertentu, ataukah dari pendapatan, ataukah dari tingkatan apa yang akan kita pilih.
Kemudian ada sampling cluster. Nah, sampel dipilih berdasarkan pengelompokan batas geografis. Jadi berdasarkan wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D. Nah, ataukah tapi kemungkinan terpilihnya di wilayah A, B, dan C itu sama proporsinya seperti itu. Oke, selanjutnya ada ini kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau acak sederhana, mudah dipahami, hasil bisa diproyeksikan, generasi temuan tinggi. Kekurangannya sulit membuat sampling frame, mahal, presisi rendah, tidak ada jaminan keterwakilan. Karena acak murni acak gitu ya, nggak ada kriteria tertentu, ataukah wilayah, ataukah pendapatan, dan tingkatan tertentu ya. Ada acak sistematis, kelebihannya mudah diaplikasikan, sampling frame tidak selalu dibutuhkan, jika ada sampling frame akan mudah dilakukan. Dapat mengurangi keterwakilan, kemungkinan terjadi bias sistematis karena sudah ada kriteria tertentu yang kita tentukan gitu ya. Kemudian acak terstrata, meliputi semua subpopulasi, punya presisi yang baik, lebih efisien, memungkinkan perbandingan terkelompok. Kekurangannya sulit membuat stratifikasi, mahal, sampel frame untuk memerlukan nomor pendesainnya. Oke, jadi kekurangannya ini, kenapa kekurangan seperti itu? Karena kita menentukan strata itu harus mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan tingkatan-tingkatan apa yang akan kita pilih. Alasannya kenapa gitu ya. Misalnya tadi berdasarkan golongan di Nasduk Capil umpamanya, berdasarkan golongan. Kenapa harus berdasarkan golongan? Pasti ada alasan di balik itu kan. Ada alasannya. Tujuan kita apa? Menentukan berdasarkan golongan gitu kan. Atau berdasarkan pendapatan. Alasannya apa berdasarkan pendapatan? Itu harus ada justifikasi kenapa kita memilih tingkatan tersebut. Nah, ada sampling cluster, mudah diterapkan, efisien. Sulit menghitung dan memaknai hasilnya, ketepatan rendah, kurang reliable dibandingkan metode lain, karena hanya berdasarkan wilayah ataupun tempat-tempatnya gitu ya, berdasarkan wilayah ataupun geografisnya. Nah, jadi karakteristiknya tidak sepenuhnya terwakilkan, karakteristik populasi tidak sepenuhnya terwakilkan di cluster. Memang selanjutnya ada sampling non probabilitas. Sampling non probabilitas pertama itu ada sampling kuota sampling, penarikan sampel berdasarkan jumlah yang ditetapkan peneliti. Jadi ada kuota. Jadi itu prosedur pengambilan sampel yang umumnya digunakan riset pemasaran itu sering juga menggunakan sampling kuota ya. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa berbagai subkelompok populasi, jadi populasi kan mungkin ada subkelompoknya, terwakilkan dalam sampel. Penerapan metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi subkelompok berdasarkan data yang ada. Jadi kita tentukan dulu subkelompok populasinya, baru kita ambil sampelnya. Ada sampel convenience, penarikan sampel pada unit atau orang yang mudah diakses. Jadi pengambilan sampel itu berdasarkan ketermudahan, mudah atau tidaknya kita sebagai peneliti dalam mengambil sampel. Jadi ya udah kita ambil sampel berdasarkan yang mudah kita ambil saja seperti itu. Convenient sampling atau juga sering disebutnya accidental sampling yang mudah diakses oleh peneliti. Ada sampling judgment, penarikan sampel berdasarkan tujuan dilakukannya riset. Nah, ini sampling ini unit atau orang yang dipilih sebagai sampel ditentukan berdasarkan atas judgment bahwa unit atau orang tersebut sesuai dengan tujuan melakukannya riset. Nah, periset, kita sebagai periset memilih satu kelompok sampel untuk tujuan tertentu. Bahkan jika hal tersebut tidak mewakili populasi, gitu ya. Jadi berdasarkan tujuan kita sebagai periset, apa sih tujuannya? Nah, misalnya studi tentang pemberian layanan yang mendiskriminasikan konsumen dari etnis tertentu. Nah, untuk tujuan tersebut yang bisa memberikan data adalah responden dari etnis tertentu dan yang mengalami layanan diskriminatif. Nah, sampel jenis ini hanya cocok untuk tahap awal dari studi eksploratory atau bisa dalam menentukan permasalahan penelitian itu bisa menggunakan sampling judgment. Ada juga sampling bola salju, penarikan sampel berdasarkan informasi dari responden yang mempunyai karakteristik yang sama gitu ya. Jadi sampling bola salju ini kalau kita lihat bola salju ya, makin ke bawah, makin turun, makin gede gitu ya, makin gede, makin besar gitu ya. Nah, jadi dari kecil dari gunung ya, dari turun salju longsor itu kan
Makin ke bawah tuh makin besar dia kan. Nah, sampling bola salju namanya. Nah, kenapa namanya bola salju? Jadi kita misalnya kita riset kualitatifnya. Riset kualitatif ini sering menggunakan sampling bola salju. Umpamanya kita meneliti tentang uh, pengguna narkoba ya. Bukan saya ini, pengguna narkoba di Bandung umpamanya. Kita kan nggak tahu tuh siapa pengguna narkoba gitu kan. Kita mau meneliti tentang pengguna narkoba. Pertama kita cari orang A gitu ya, yang mengetahui tentang hal tersebut. Kita wawancari polisi ya umpamanya. Kita wawancari polisi gitu kan, atau kapolsek di Bandung mana, ke Bandung Timur atau Bandung Barat gitu ya. Kita wawancarai lah polisi. Mungkin dia punya apa informasi-informasi. Nah, kemudian dia punya informasi, nah terus dia sarankan untuk mewawancarai orang A gitu ya. Atau masyarakat di wilayah A gitu ya. Karena kemungkinan masyarakat di wilayah tersebut banyak yang sudah kena tangkap gitu ya umpamanya. Ya, kita wawancarai lah masyarakat beberapa orang di wilayah A itu. Oh, ternyata kita wawancarai, dapat informasi, ternyata kita wawancarai lagi gitu ya. Wah, ada informasi lagi nah. Kita wawancarai. Akhirnya ketemulah dari hasil wawancara kita, ketemulah salah satu pengguna narkoba umpamanya. Nah, kita dapat satu pengguna narkoba. Kita wawancarai pengguna narkoba tersebut ya. Kita wawancarai, ternyata dia ada teman-temannya gitu ya, kita dekatin ya. Terus kita cari tahu informasinya, oh ternyata kita wawancari lagi pengguna narkoba yang lain gitu kan. Nah, baru kita tanyakan alasannya, kenapa dia menggunakan narkoba, kenapa narkoba itu, kenapa seperti itu. Jadi dari hal ya dari kecil ya, dari satu orang yang kita wawancara, akhirnya kita dapatkan informasi yang banyak setelah kita melakukan proses-proses pencarian data atau proses wawancara tadi. Nah, akhirnya kita temukan bahwa faktanya di Bandung itu pengguna narkoba itu seperti ini. Jadi seperti itu kurang lebih sampling bola salju. Ini cocok untuk riset kualitatif. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Sampel convenience murah, waktunya singkat. Kekurangannya sampel tidak mewakili populasi. Judgement itu murah, mudah, cepat. Nah, tapi dia tuh subjektif, tidak memungkinkan untuk generalisasi. Kalau kuota itu sampling bisa dikontrol untuk beberapa karakteristik, sangat sesuai jika partisipan minoritas adalah penting gitu ya. Bias pemilihan sampel tidak ada keterwakilan, tidak mudah digeneralisasi ya, karena berdasarkan uh, ya kuota tadi ya. Bola salju tadi dapat mengestimasi karakteristik yang jarang gitu ya. Waktunya lama betul kan, ngumpul data seperti itu kan waktunya lama ya. Lama dan juga biayanya juga tinggi gitu. Selanjutnya pertimbangan dalam pemilihan sampel. Yang pertama itu tujuan riset kita. Sampling dipilih harus sesuai dengan tujuan riset yang akan dilakukan. Nah, kan beda tekniknya kan. Tentu beda metode sampling kita gitu ya. Tentu harus sesuaikan dengan tujuannya gitu kan. Kita misalnya milih sampling bola salju. Nah, kita mau lihat perilaku loyalitas konsumen gitu ya kan, tentu nggak cocok gitu ya. Nah, jadi tentukan tujuan riset sesuai dengan tujuan riset itu harus sesuai dengan metode sampling itu harus sesuai dengan tujuan riset kita. Yang kedua, tingkat akurasi yang diinginkan. Jadi setiap metode sampling itu tingkat akurasinya itu berbeda-beda ya. Kita tentukanlah tingkat akurasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sumber daya, jelas sumber daya itu waktu, uang, tenaga gitu ya. Harus kita sesuaikan. Kalau kita punya banyak uang, waktu, dan punya tenaga, atau punya anggota yang banyak, sudah kita perbanyak aja jumlah sampelnya, karena itu tingkat errornya akan semakin rendah gitu ya, karena dan juga semakin mewakili populasi. Yang keempat, daftar populasi atau tersedia atau tidaknya daftar populasi yang akan dijadikan target riset ya. Nah, kalau kita punya target daftar populasi, daftar populasi kita lengkap gitu ya. Semakin lengkap daftar populasi kita, semakin mudah, maksudnya semakin lebih presisi kita dalam menentukan jumlah sampel. Umpamanya kita punya 1000 data pelanggan. Itu akan lebih baik jika kita mempunyai data yang lebih banyak lagi, misalnya 10.000 gitu ya. Nah, kita punya 10.000 data pelanggan. Itu lebih baik daripada 1.000 data pelanggan. Nah, jadi kita bisa mengambil sampel dari 10.000 data pelanggan tersebut. 5 faktor geografis, lokasi penyebaran populasi. Semakin lokasinya tersebar gitu ya, semakin susah kita dalam penentuan pemilihan jumlah sampelnya, ataupun semakin membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga juga. 6. Analisis statistik yang akan digunakan ya. Tentu kita
pertama kita tentukan nih kita kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif ya pilih metode sampling yang sesuai dengan kualitatif, kayak bola salju tadi itu kan lebih cocok ke kualitatif ya, kita pilih seperti itu. Nah, kuantitatif kita seperti apa? Misalnya simple random sampling. Nah, itu kuantitatif. Kualitatif kita menggunakan simple random sampling itu kurang cocok juga gitu ya. Nah, jadi tentukan analisis statistik yang akan kita gunakan juga dalam penentuan jumlah sampel. Kesimpulan. Pertama, proses pemilihan jumlah atau sebagian dari populasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu dari populasi disebut sebagai sampling ya. Kedua, terdapat 3 alasan mengapa riset lebih memilih menggunakan sampel daripada populasi, yaitu keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Itu yang memang perlu dipikirkan ya. Pertama itu karena waktu, tenaga, dan biaya. Ketiga, terdapat 2 kelompok sampling, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Probabilitas tadi kan ada anak-anaknya gitu ya, metodenya maksudnya, dan non-probabilitas ada metode-metodenya seperti apa. Nah, seperti itulah dalam penentuan metode sampling kita. Jadi sesuaikan metode sampling yang akan kalian gunakan untuk TA gitu ya, dengan tujuan riset kalian juga. Nah, kita lanjut lagi ke materi, masih membahas mengenai sampel. Dan ini adalah mengenai penentuan ukuran sampel. Nah, kita sudah tahu metode sampel yang akan kita gunakan. Kemudian, berapa sih jumlah sampel yang akan kita butuhkan dalam riset tersebut ya? Nah, ini akan kita bahas. Bentar, saya ngeteh dulu sedikit. Nah, tujuan di ini, chapter ini pertama itu menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan ukuran sampel. Kedua, mendemonstrasikan penggunaan metode statistik untuk menentukan ukuran sampel dan menggunakan metode judgment untuk penentuan ukuran sampel. Nah, pertimbangan ukuran sampel. Jadi ada 3 pertimbangan dalam ukuran sampel ya. Pertama itu margin of error atau batas kesalahan, error. Seberapa besar error yang akan kita tentukan? 5%, 1%, nanti kita akan bahas. Kedua, tingkat kepercayaan, level of confidence, dan variasi populasi. Apa saja itu? Yang pertama kita bahas mengenai margin error. Nah, ini ada tabel simulasi perhitungan dari margin error ya. Nah, misalnya jumlah sampel kita 100. Margin errornya adalah 9,8%. Artinya, dari 100 jumlah sampel ini, ada error sebesar 9,8%. Artinya, 9,8% itu tidak sepenuhnya mewakili populasi. Kurang lebih seperti itu. Artinya, ada error dari jumlah sampel yang kita pilih. Gitu ya. Tidak terwakilkan populasinya. Semakin banyak jumlah sampel, maka margin error-nya kan semakin sedikit. Gitu ya. Nah, ini misalnya jumlah sampelnya 2.000. Margin error-nya 2,19%. Nah, jadi semakin dikit. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rumusnya, tapi ini adalah tabelnya, sudah saya buat tabel seperti ini. Nah, margin error atau batas kesalahan adalah jumlah yang ditambahkan atau dikurangi setiap rata-rata sampel atau proporsi sampel untuk menentukan nilai akhir dari interval kepercayaan. Jadi seperti di ini ya, semakin besar jumlah sampel, maka semakin rendah errornya, kurang lebih seperti itu. Tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan atau level of confidence adalah kemungkinan bahwa suatu interval tertentu akan termasuk dalam nilai populasi sesungguhnya. Nah, jadi dalam riset ya, ada kita tentukan dalam penentuan jumlah sampel itu ada tingkat kepercayaan. Jadi, misalnya kita mengambil 1.000 jumlah sampel. Nah, dari 1.000 itu tentu kita harus tentukan nih, berapa sih tingkat kepercayaan dari 1.000 itu. Nah, umumnya penelitian sosial memilih tingkat kepercayaan itu sebesar 95%. Artinya ada 5% error. Oke. Ada 5% error dan tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Itu di penelitian sosial. Paling minimal 90% tingkat kepercayaan, 10% error. Nah, kalau penelitian eksak ya, kedokteran, kesehatan, sebagainya yang membutuhkan tingkat presisi yang tinggi gitu ya, itu
tingkat persennya harus 99%. Dan errornya itu 1%. Bahkan ada juga yang lebih kecil gitu ya. Nah, karena berhubungan, kalau kesehatan itu berhubungan dengan nyawa manusia gitu ya. Jadi errornya itu harus lebih kecil, jadi 1%. Dan tingkat persennya 99%. Jadi seperti itu. Z-score namanya kalau yang ini ya. Oke, selanjutnya ada variasi populasi. Dalam riset ilmu sosial, termasuk riset pemasaran, riset akan kesulitan untuk menentukan besarnya variasi dalam populasi secara tepat. Dalam hal ini, Lin dan kawan-kawan menyarankan bahwa ada 3 hal untuk mengatasi hal tersebut, yaitu lakukan pilot study. Nah, jadi pilot study itu studi awal yang akan kita lakukan. Jadi kadang populasi itu terlalu bervariatif dan karakteristik itu mungkin akan sangat berbeda antara elemen populasi satu dengan elemen populasi yang lainnya. Nah, pertama untuk memastikan mengatasi hal tersebut, pertama itu lakukan pilot study. Nah, pilot study ini umum dan banyak penelitian sosial melakukan pilot study. Bahkan kita di TA pun juga banyak dosen ataupun peneliti-peneliti menggunakan pilot study ya untuk mengetahui besarnya variasi populasi. Nah, jadi kita lakukan dulu pilot study, kita buat kuesioner ataupun draft wawancara, kemudian kita bagikan kuesioner tersebut, kita bagikan wawancara untuk melihat bagaimana respon dari calon populasi kita atau calon sampel kita. Kita akan pilot study dulu. Kemudian gunakan acuan sejenis ya. Maksudnya di sini adalah Nah, jadi kalau gunakan acuan sejenis ini, artinya kita bandingkan penelitian yang kita lakukan ini dengan penelitian yang sebelumnya. Ya, oke. Misalnya kita peneliti tentang kreatif tourism di Bandung ya. Jadi, nah kita bandingkan dengan penelitian lainnya yang sejenis kreatif tourism, misalnya di Portugal gitu ya. Ya, dia bagaimana penentuan jumlah sampelnya, populasinya seperti apa. Jadi kita bandingkan, kemudian kita duplikasikan atau kita modifikasi cara penentuan sampel mereka seperti apa. Atau jumlah sampel mereka seperti berapa gitu ya. Misalnya di Portugal, mereka menggunakan metode purposive sampling. Nah, dengan jumlah sampel umpamanya 500 responden. Nah, kurang lebih kita bisa menentukan jumlah sampel seperti itu juga. 500 sampel dengan teknik yang kurang lebih yang bersama. Acuan sejenis ya, atau riset terdahulu. Kemudian ada gunakan pendekatan range base. Nah, karena pendekatan ini menggunakan jarak atau range yang dijadikan sebagai patokan, maka periset dituntut untuk mengetahui nilai terbesar atau terkecil dari populasi yang akan diteliti. Secara aturan empirik statistik ya, menunjukkan bahwa jika data terdistribusi secara normal, maka semua data observasi akan berada pada kisaran kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-ratanya. Sehingga jarak terbesar atau terkecil dari suatu data yang didistribusikan normal adalah 6 standar deviasi. Jadi kayak gini, kalau kan nggak pernah tahu ya kurva distribusi normal, sudah tahu belum ya? Belum ya sepertinya. Nah, kita cek seperti ini. Kurva distribusi normal. Nah, jadi ada penyimpangan seperti ini, di kiri dan kanannya penyimpangan. Jadi gunakan range base-nya antara kisaran seperti ini, kisaran di sini. Nah, jadi kurva distribusi normal. Nah, ada metode penentuan sampel statistik berdasar. Metode penentuan sampel secara statistik yang pertama itu ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi, ukuran sampel untuk mengestimasi proporsi populasi, dan penentuan ukuran sampel dengan formula Slopin. Jadi ada 3 cara ya. Nah, ini kita jelaskan. Pertama itu ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi. Nah, ini rumusnya. Emang ini jarang digunakan juga ya sekarang ya. Yang pertama itu jarang digunakan juga. Yang kedua ini juga
berdasarkan proporsi ya, proporsi populasi. Umpamanya di proporsi populasi misalnya orang yang sudah membeli dan membeli. Nah, ini bisa kita gunakan rumus ini. Atau kita membedakan berdasarkan jenis kelamin, misalnya wanita dan laki-laki gitu ya. Nah, ini kita menentukan jumlah menentukan dengan rumus yang seperti ini. Nah, ada yang paling sering digunakan itu yaitu rumus Slovin. Nah, sampelnya seperti cara menentukan seperti ini. N itu jumlah sampel, N yang kecil ya. N yang besar itu populasi. Nah, satu ini nilai nilai yang absolut ya. Tambah N itu jumlah populasi, E itu tingkat error ya. Tingkat error tadi 0,1% ya atau 5%. Nah, itu dikuadratkan. Jadi penentuan sampelnya seperti ini. Ini yang paling sering digunakan untuk TA ya biasanya. TA, skripsi, bahkan tesis pun juga sering menggunakan rumus Slovin dalam menentukan jumlah sampel. Nah, ada juga penentuan sampel dengan Jasman ya. Ada pertama itu dengan menggunakan Bartlett, tabel Bartlett. Nah, sebelum kita menentukan jumlah sampelnya, kita harus tahu data kita seperti data apa sih? Apakah data kontinu ataukah data kategori. Nah, kalau data kontinu itu data yang termasuk data interval, data rasio ya, data interval atau data rasio. Sebelumnya udah pernah dipelajari ya. Kalau data kategori itu data jenis nominal atau ordinal. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya data kita menggunakan data rasio, nah kita gunakan data kontinu di tabel Bartlett ini. Nah, kita tentukan nih ada alfa 10, alfa 5, alfa 0,1. Itu artinya tingkat errornya, oke? Tingkat errornya berapa? Apakah 10 ini 0,1 atau 10% errornya? 0,5 ini 0,5 ini artinya 0,05 atau 5% errornya, 1%. Misalnya standarnya 5% lah ya. Nah, jadi kita gunakan data rasio. Kita pilih tingkat errornya tuh 5%. Itu terserah kita milih 5% atau 1% atau 10%. Umumnya penelitian sosial itu 5%. Oke, 5%. Nah, jadi populasi kita berapa? Yang kita ketahui ternyata kurang lebih sekitar 2.000 umpamanya. Nah, jadi berapa jumlah sampel yang kita butuhkan ya? Yaitu 112 sampel. Alhamdulillah. Nah, jadi 112 sampel. Kalau itu menggunakan rumus Bartlett. Ada juga menggunakan rumus pendekatan Zygmunt. Nah, pendekatan Zygmunt ini, nah kita ketahui jumlah populasi kita berapa. Umpamanya 5.000. Jadi probabilitasnya kita pilih berapa poin, kurang lebih sekitar, kalau biasanya itu plus 1 poin nggak masalah, karena itu sudah mengukur tingkat kepercayaan 95%, oke. Kalau tambah 1 itu artinya 96%. Umpamanya kita tentukanlah 2%, jadi 97% ya. Artinya kita jumlah sampelnya sekitar 984. Misalnya populasi kita 1.000. Nah, tingkat keyakinan 90% tambah 1%, jadi sekitar 96%. Artinya kita harus menentukan jumlah sampel sebesar 3.288. Alhamdulillah. Nah, pendekatan Malhotra ini memang jarang digunakan ya, karena kurang reliable lah, kurang mewakili populasi. Oke. Nah, karena kita tidak menentukan berapa jumlah populasinya di sini, kita tidak tahu gitu ya. Nah, kita hanya menentukannya berdasarkan jenis tadi. Umpamanya kita menentukan jenis tadi, kita identifikasi masalah, ukar minimalnya 500, jarak ukar 1.000. Kita nggak tahu di sini berapa populasinya. Ini memang jarang digunakan ya. Nah, ini digunakan jika memang kita tidak tahu populasi kita berapa. Tapi sebaiknya jangan menggunakan pendekatan Malhotra. Nah, ada faktor pertimbangan lain dalam penentuan ukuran sampel. Yang pertama, faktor keuangan finansial. Sampel yang besar akan membutuhkan dana, waktu, tenaga yang banyak ya. Jadi sama seperti tadi, metode juga jumlahnya sampelnya juga semakin banyak jumlah sampel, maka semakin membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Kemudian ada faktor manajerial, tingkat harapan atau keyakinan manajerial mengenai hasil riset. Jadi pengguna hasil riset kita tentu harus
Jadi riset kita itu harus sesuai dengan harapan dari pengguna hasil riset kita. Kalau misalnya kita riset kita di organisasi ya, kalau kita risetnya TA itu ya, jadi faktor di sini harapan menguji, harapan pembimbing, kurang lebih seperti itu. Ada yang ketiga, analisis data. Analisis data, beberapa analisis data tidak membutuhkan jumlah sampel yang besar ya. Nah, kemudian tingkat analisis data yang dibutuhkan, memperhatikan subgrup dalam populasi. Nah, tingkat analisis data yang dibutuhkan perlu pula diperhatikan keberadaan subgrup dalam populasi. Misalnya, penelitian ingin menganalisis loyalitas terhadap merek pada pasta gigi umpamanya. Nah, maka populasi perlu dikelompokkan ke dalam golongan konsumennya siapa, pemuda, apakah remaja, apakah dewasa, setengah baya, ataukah usia lanjut. Dengan demikian, penentuan ukuran sampel perlu dilakukan pada setiap golongan. Nah, jadi kesimpulannya pertama, pengambilan keputusan sampel terkait ukuran sampel harus mempertimbangkan 3 faktor, yaitu batas kesalahan, tingkat kepercayaan yang diinginkan, dan variasi populasi. Kedua, penentuan ukuran sampel penentuan sampel secara statistik dimungkinkan jika standar efisiensi populasi atau proporsi populasi diketahui. Dan ketiga, selain metode statistik, metode Disman juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Nah, jadi seperti itu menentukan jumlah sampel. Jadi saran saya di sini, kalau menentukan jumlah sampel itu kita sebagai riset TA gitu ya. Riset TA itu sebaiknya kita memilih ukuran sampel itu berdasarkan rumus statistika seperti Slovin ataukah dengan rumus ini ya. Ini saya lupa ya, siapa namanya? Berdasarkan rumusnya apa nih? Kohran kalau nggak salah saya. Ini rumusnya si Kohran nggak salah. Kohran, apakah rumus Slovin? Nanti kalian bisa cari lah cara menentukan sampel dengan rumus Kohran, COCHRAN, Kohran. Ini rumus Slovin. Nah, ataukah juga bisa menggunakan pendekatan Bartlett ini ya. Ini juga sering digunakan ya. Nah, Zygmunt ini jarang digunakan. Malhotra ini jarang banget, sangat jarang digunakan. Oke. Nah, jadi seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, pastikan juga kalau penentuan tingkat kepercayaan itu 95% umumnya untuk riset sosial. Jadi kita nanti pilihnya di riset AI itu 95% dalam tingkat kepercayaan dan margin errornya itu 5% artinya ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai 10% errornya, 90% tingkat kepercayaannya. Itu sangat rendah gitu ya. Dan jumlah sampelnya pun akan lebih sedikit. Semakin tinggi tingkat error, semakin sedikit jumlah sampel. Nah, jadi seperti itu. Oke, demikian bahasan mengenai sampel dan penentuan ukuran sampel ini ya. Jadi silakan dipelajari lagi materinya. Ini sebagai pengantar saya saja. Ada di e-learning juga ya. E-learning itu juga ada 3 video di chapter ini ya, chapter sampel ini ada 3 video. Silakan di play juga untuk memastikan atau melengkapi pengetahuan kalian mengenai sampel. Jadi ada 4 video ya, video ini dan 3 video lagi di e-learning. Oke? 3 video di e-learning dan modulnya pun juga sudah saya upload di e-learning. Silakan dipelajari mengenai sampel ataupun kalian nanti ulang-ulang ya. Kalau nanti buat TA ulang lagi materi ini. Login lagi di e-learning atau play lagi video ini. Silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.